warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rudi Azhar, SE, MSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Bina Insan Lubuk Linggau tahun 2023 sampai 2024. Mata kuliah yang saya ambil adalah Manajemen Risiko dengan kode MNJ KK PK 010505. Dalam mata kuliah yang saya ambil berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, deskripsi learning. Yang pertama, pembelajaran learning harus memenuhi komponen dia, yaitu delivery, penyampaian materi pembelajaran interaktif, forum diskusi, asesmen tugas dan kuis. Ini dapat dilakukan dengan penyampaian bahan PPT, video pembelajaran modul atau buku referensi melalui learning metode daring. 2. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi berbasis teks pada learning metode daring online atau WA. Asesmen dapat dilakukan melalui tugas, asesmen dan kuis melalui e-learning atau metode daring atau online lain yang sesuai dengan email. Pelaksanaan yang saya lakukan, pertama, melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis mata kuliah-kuliahan sesuai RSS yang saya buat. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dilakukan dengan blended learning dengan menggunakan metode pemecahan kasus, case method, atau metode pembelajaran kelompok berbasis proyek, tim basis project atau project basis learning. 7 mata kuliah setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu menjelaskan konsep risiko dan manajemen risiko, mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan risiko baik ditangani sendiri maupun dialihkan pada pihak lain. Metode pembelajaran dan media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode blended learning. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti video yang berhubungan dengan mata kuliah. Selain itu, saya juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi kuliah yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran saya juga menggunakan sejumlah aplikasi, baik aplikasi WhatsApp, fungsinya sebagai media sharing dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa berkonsultasi dan bertanya. Kemudian yang kedua, aplikasi lain yang digunakan seperti aplikasi kampus, LMS Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil kuliah yang sudah dilaksanakan. Demikianlah saya mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa, kalian sehat semua? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Materi kita hari ini adalah tentang konsep risiko. Dimana materinya pengambilan 2 pengertian risiko, 3 risiko dan ketidakpastian, 4 sumber dan jenis risiko. Konsep risiko yaitu hazard, peril, loser. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat membesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian
kerugian. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Konsep risiko expose, kemungkinan atau hukuman bilangan besar expose. Expose adalah keadaan suatu objek yang mengandung kemungkinan terkena peril, sehingga merupakan keadaan yang menjadi objek dari upaya penanggulangan risiko khususnya di bidang pertanggungan. Kemungkinan probabilitas adalah keadaan yang mengacu pada waktu yang mendatang tentang kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Besarnya probabilitas dapat diperhitungkan secara cermat dengan menggunakan teori probabilitas, meskipun tidak dapat 100%, tapi penyimpangan atau deviasinya dapat diminimumkan. Hukum bilangan besar, the law of the like number, adalah hukum yang berkaitan dengan peramalan besar kemungkinan terjadi peril, di mana makin besar jumlah ekspos yang diramalkan akan semakin cermat hasil peramalan yang diperoleh. Pendahuluan, di sini kita lihat aktivitas di sini dilakukan akan bertemu dengan ketidakpastian. Ketidakpastian dalam bisnis akan menimbulkan risiko dalam bisnis. Risiko akan memberikan ancaman, biaya, kerugian, dan lain bagi perusahaan. Setiap risiko yang terjadi dalam aktivitas bisnis harus senantiasa diminimalisasi. Pengertian risiko 2 adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, risiko ada ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian loss. Risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Itu menurut Soekarno. Risiko merupakan penyebaran atau penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Itu Herman Darmawi. Risiko 5 adalah risiko probabilitas suatu hasil outcome yang berbeda dengan yang diharapkan, menurut Herman Darmawi. Ketiga, risiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian, risiko timbul karena ketidakpastian yang berarti ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko karena menyebabkan keraguan-keraguan seseorang mengenai kemampuan untuk meramalkan kemungkinan terjadi hasil-hasil yang akan terjadi di masa mendatang. Ini beberapa kondisi tersebut terjadi karena beberapa sebab, diantaranya tengah waktu, kemudian keterbatasan informasi, dan keterbatasan pengetahuan. Keempat, kemudian sebelum itu kita lihat garis besarnya. Ketidakpastian ini telah diklarifikasikan ke dalam ketidakpastian ekonomi uncertainty, kemudian ketidakpastian dalam uncertainty of natural, kemudian ketidakpastian kemanusiaan, itu uncertainty itu mengenai garis besar ketidakpastian. 4, sumber dan jenis risiko. Jadi macam-macam risiko menurut sifatnya. Risiko yang tidak disengaja, risiko murni, risiko yang disengaja, risiko fundamental, risiko khusus, dan risiko dinamis. Itu jadi ada 5 risiko. Menurut yang tidak dapat risiko dialihkan. Di sini risiko yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan mempertanggungan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi sehingga semua kerugian menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi. Ini risiko tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang dapat diasuransikan, umumnya mengikuti semua jenis risiko spekulatif. Yang ketiga, menurut sumber-sumber atau penyebab timbulnya risiko, atau risiko intern atau risiko ekstern. Nah, risiko ini intern ini adalah risiko berasal dari dalam perusahaan itu sendiri,
perusahaan atau kita karena ulah karyawannya sendiri akan dikejar misalnya manajemen dan sebagainya. Harus ekstern yaitu risiko besar dari luar perusahaan seperti risiko pencurian, penipuan, situasi kerja, beban polisi, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Demikian itu materi yang disampaikan. Itu saya silakan kepada mahasiswa. Sebelumnya saya menjelaskan tentang suatu risiko. Tambah lagi ya. Sebentar, risiko itu sebenarnya kalau dalam suatu perusahaan ada eksternal dan internal. Yang pihaknya dari luar dan pihak dari dalam. Seperti kita tahu kalau dari luar itu ada kerjasama antara perusahaan dan perusahaan lainnya. Kalau di dalam itu misalnya pada karyawan, pada atasan, ya. Kemudian ada atasan itu seperti direktur, kemudian ada manajernya, ya, atau middle dan lowernya. Jadi itu ada 3 manajer, ya. Ada 3 manajer ada tahapannya, manajer, kemudian ada bagian-bagiannya, kemudian ada pegawainya. Jadi itu lower. Nah, untuk contoh tadi seperti perusahaan asuransi itu ada risiko juga paling besar di dalam suatu perusahaan, ya. Seperti kita ketahui asuransi itu ada risiko kerugian. Nah, dari sini ada yang kalau kita tahu bahwa asuransi itu ada yang mengasuransikan dan ada asuransikan. Jadi yang mana kita ada sebenarnya kita tidak mengasuransikan, tapi ada yang mengasuransikan, ya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nah, mahasiswa yang belakang tentang resiko. Silakan. Ya, resiko tadi kalau yang sekarang itu contohnya perusahaan, ya, karena ada internal. Investor datang dari saham atau yang lain-lain itu sampai datang itu namanya investor. Jadi dia menginvestasikan perusahaannya itu pihak dari luar. Bagaimana cara mengatasi perusahaan yang mengalami risiko yang bersumber dari luar tadi agar perusahaan tersebut tidak bangkrut? Ya, kalau kita lihat dari perusahaan eksternal, ya, lingkungan eksternal ini dipengaruhi adanya suatu misalnya kerjasama. Kalau kita lihat itu kita mau ada modal. Kalau di perusahaan itu ada modal. Kalau ada modal kita pinjam, ya, seperti di bank, ya, di bank atau lagi seperti contoh lagi seperti partner, pinjam di partner atau di yang lainnya. Nah, itu kalau kita tidak mampu bayar itu kerugian buat kita, buat perusahaan, ya. Nah, kalau kita lihat resikonya besar sekali kalau kita menanggulangi kalau dari dalam. Itu, ya. Kalau resiko dari luar itu biasanya kalau kita lihat kalau perusahaan itu kalau risiko dari luar, misalnya Pak, contohnya, tahu contohnya selain asuransi, kalau kita sehari-hari itu apa? Pinjam uang, ya, pinjam uang kepada orang lain, tapi orang tidak bayar. Jadi yang rugi itu pihak dari yang pinjam tadi. Nah, kalau misalnya kita perusahaan dipinjam oleh bank, kita tidak mampu, maka tidak bangkrut. Bank juga ada resikonya juga timbal, ya. Resiko dari bank itu apa? Misalnya asetnya sudah keluar karena sudah mampu bayar, bagaimana? Nah, itu resiko. Jadi resikonya itu masalah finansial, keuangannya, baik dari itu yang tentang pihak dari luar, bank, kerjasama. Kalau kita mampu bayar, itu namanya kerugian
keuangan dari pihak luar. Ada juga pemasok itu juga ada kerugian juga terhadap perusahaan di sini. Kadang-kadang dia masuk barang kita tidak bayar, itu kerugian resiko masalah finansial. Nah, itu ya. Kadang resiko itu banyak sekali sebenarnya, tidak hanya dalam finansial tapi juga ada seperti resiko yang disengaja, spekulatif, ya. Tadi tidak mampu bayar, kalau memang tidak mampu bayar, ya bagaimana? Kadang-kadang disengaja. Kalau tidak sengaja apa? Dia punya uang, mampu bayar tapi tidak dibayar. Seperti kalau kita punya utang harus bayar, tapi kita tidak mau bayar. Uangnya ada, namanya spekulatif. Tadi memang disengaja, ya. Spekulatif itu adalah disengaja, memang disengaja. Jadi itu mengenai spekulatif. Kalau dia misalnya resiko itu memang terjadi, itu kan seperti resiko bencana alam tadi disebutkan tadi pada ini apa namanya resiko tadi ya. Itu gimana? Resiko ada berapa tadi resiko tadi? Resiko yang kita lihat di sini mengenai risiko-risiko ya, ada risiko spekulatif, ada risiko murni, nah, itu ya, ada risiko fundamental, ada risiko khusus dan risiko dinamis. Kita belum baca tadi ya sebenarnya. Apa itu risiko murni? Risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan suatu kerugian dan terjadi tanpa sengaja. Nah, risiko ini adalah kebakaran, kemudian bencana dan sebagainya, ya, penggelapan uang misalnya, ya, terus resiko murni. Nah, resiko yang disengaja, spekulatif, ini resiko yang sengaja timbul kepada yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian memberikan keuntungan kepada, contohnya seperti resiko utang. Ya, dan lain-lain. Risiko fundamental seperti banjir. Risiko ini tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, ataupun itu tidak hanya satu atau beberapa orang saja. Memang apa pengetopan, memang tidak disengaja, memang ada. Nah, risiko khusus itu juga bersumber pada peristiwa yang umumnya sudah diketahui penyebabnya, seperti pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya. Nah, itu khusus. Kalau dia pesawat khusus pesawat saja sementara jatuh kan, tidak ada yang lain, cuma pesawat yang jatuh itu tidak ada mobil, tidak ada yang lain. Kalau pesawat yang dari landasan sampai ke tujuan tetap pesawat, ya. Nah, dalam pesawat ini sudah ada asuransinya. Kalau kecelakaan itu ada asuransinya. Sebenarnya Pak sudah diasuransikan oleh perusahaan, ya. Jadi kita tidak mengasuransikan, tapi sudah diasuransikan. Nah, itu contohnya tentang asuransi, ya. Kemudian jika risiko dinamis, itu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masalah bidang ekonomi, ilmu teknologi, risiko perusahaan atau risiko penerbangan atau risiko statis seperti risiko H2 dan sebagainya. Jadi dinamis ini memang terjadi risikonya. Kalau itu tidak mudah terus, harus ada tuanya nanti. Nah, risiko tuanya Pak tetap terjadi, ya, tidak mungkin kita ngelak. Jadi itu namanya risiko dinamis. Nah, itu jadi kita lihat bermacam-macam risiko. Kalau kita lihat dari asuransi ini memang pertama itu harus ada kontrak dulu, kita dua pihak perjanjian dan lainnya dan sebagainya. Kemudian ada premi. Kalau kita bisa asuransi namanya asuransi. Ada yang tertanggung, ada yang menanggung. Jadi ada perusahaan, ada orang yang mengasuransikannya, itu namanya perusahaan yang ditanggung dan tertanggung. Nah, itu pembayarannya berupa premi, ya, itu dilakukan mungkin sudah ada perjanjiannya, mungkin 3 bulan sekali atau bagaimana, ya. Itu sudah ada perjanjiannya antara dua pihak. Ada yang tanya lagi? Untuk resiko internal tadi, kalau misalkan dia belum terjadi, apa sih yang harus kita lakukan agar itu tidak sampai terjadi? Ya. Tapi apabila dia terjadi, apa yang kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
kalau dia memang sudah belum terjadi, itu ada antisipasi juga, ya. Kerugian seperti apa? Ada kerugian seperti finansial, atau kerugian karena longsor atau bagaimana. Contohnya bagaimana? Kalau perusahaan itu di dekat sungai, itu pasti akan ada longsor, maka pasti atau tidak? Tidak tahu kan? Pasti dia sudah ada antipasi. Antipasinya bagaimana? Dibuatlah suatu bendungan dan bagaimana gitu ya. Kemudian kalau ada misalnya limbah itu di mana buangnya? Pasti kan terjadi di masyarakat. Harus ada tempat penampungannya. Nah, kalau memang sudah terjadi seperti limbah tadi ya, dan bagaimana mengatasinya, itu jelas ada. Jadi ada anak di situ kita lihat ada LMS mengatasi limbah. Maka itu ada pasal-pasal juga mengenai limbah ya. Juga ada analisis dampak lingkungan. Nah, itu analisis dampak lingkungan ini itu ada pemerintah ya, ada masyarakat, semua itu bisa mengatasinya. Memang menuntut tentang apa, kalau masyarakat itu apa? Kalau misalnya di video kemarin dia menuntut kerugian, ya kan, menuntut hak-haknya. Kalau mengenai pasal bagaimana? Mengenai masyarakat, LMS itu nuntut juga itu, ya, masalah sosial, masalah kesehatan, masalah ekonominya mereka. Nah, itu kalau sudah terjadi atau individu atau yang bagaimana yang memang sudah terjadi, tidak bisa lagi dielak. Karena bencana alam itu tidak bisa kita tangkis. Memang harus terjadi, nggak bisa. Orang ahli saja nggak bisa, ya. Jadi begitu. Jadi kalau memang terjadi harus diatasi. Dan mengatasinya kalau sudah terjadi harus mengurangi risiko. Jadi risikonya dampaknya terlalu besar. Nah, itu maka mengatasinya itu tadi bagaimana? Ada bantuan, ya, ada kesehatan dan sebagainya. Jadi itu ada dibuatlah suatu bendungan-bendungan atau batasan-batasan agar tidak merambat tempat lain. Kalau masalah limbah, kalau mengenai finansial bagaimana? Nah, itu tadi kan. Nah, sekarang ini risiko ini banyak sekali. Ada risiko korupsi, KM, nepotisme dan sebagainya. Jadi itu masalah finansial. Jadi bagaimana kalau memang itu terjadi? Ada antisipasi lagi masalah keuangan. Jadi keuangannya bagaimana? Nah, di situ. Jadi masalah keuangan ini bagian manajemen keuangan ya, bagian keuangan, bukan bagian yang lainnya. Jadi itu. Jadi ada lagi? Sudah ya? Itu mengenai macam-macam risiko. Tadi ada risiko internal dan eksternal. Nah, demikian kita pada hari ini. Ada lagi? Cukup ya. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.